sudah lama tidak berjumpa lagi. Saya kira saya cukup terkejut ketika ada juga yang bertanya ternyata tentang kanal YouTube saya. Saya kira tidak akan ada yang bertanya. Sedikit ingin mencoba untuk membaca kembali apa yang sudah pernah menjadi salah satu final paper saya di masa kuliah. Ya, saya kira ini bisa menjadi satu pembuka kembali ketika saya memulai lagi kanal ini. Bukan saya ingin mematikannya. Dalam salah satu perkuliahan saya menyampaikan final paper tentang diskursus siar dalam fikih Islam itu berkenaan dengan hubungan internasional atau relasi antara kelompok masyarakat muslim dengan kelompok masyarakat non muslim. Namun dunia Islam itu sudah tidak lagi seperti dahulu kala, atau tepatnya masyarakat dunia saat ini sudah semakin multikultural, sudah makin plural, dimana sekarang ini banyak pekerja migran muslim di negara-negara yang sebelumnya mayoritasnya bahkan Kristen sebelumnya, tapi kemudian berubah. Ya, Kristen di Eropa sekarang kita tahu tidak sebesar sebelumnya. Ada gelombang sekularisasi ya, yang berkembang adalah mulai dari agnostisisme sampai masyarakat yang tidak beragama, bahkan ateis. Kita nggak bahas adanya agama-agama yang menurun jumlah pengikutnya atau perkembangannya tidak besar. Semua agama sebetulnya masih berkembang, dimana Islam ini perkembangannya tergolong paling besar. Nah, karena perkembangan besar itu tidak ada satu negara pun yang tidak ada umat Islam di dalamnya. Hampir nggak mungkin ada negara tanpa umat Islam. Tidak satu pun negara. Semua negara ada umat Islam di situ. Ada orang Islam yang bekerja di situ, entah buruh migran atau mungkin mahasiswa asing, dosen migran atau dosen asing yang mengajar di sana. Itu semuanya berasal dari negara-negara muslim, mereka beragama Islam. Nah, inilah yang menjadikan adanya diskursus siar sebelumnya membahas atau membatasi dunia Darul Islam, Darul Harb. Dunia Islam, masyarakat yang lawan, musuh, enemy. Namun hari ini tidak bisa begitu lagi. Dunia sudah berubah, sudah terglobalkan. Nah, dunia Islam masa depan itu seperti apa sih? Karena Islamnya sudah globalize, Islam sudah terglobalisasi. Dunia Islam itu sudah gak ada lagi berupa satu kawasan teritorial. Kalau kita lihat pemikiran Khalid Fahdawi, dia membagi apa yang didefinisikan dunia Islam atau negara Islam. Menurutnya perlu dilakukan redefinisi, mana dimasukkan dalam kategori Darul Islam, mana Darul Harb. Di mana pendapat Fahdawi adalah apabila di situ bisa ada suara azan, kita bisa sholat, bisa ibadah, kita bisa hidup di sana, itu sudah menjadi negara Islam atau negara yang aman bagi umat Islam.
Coba kita perhatikan di negara-negara Eropa, kita aman-aman saja sholat di sana, kita ibadah di sana aman-aman saja, nggak ada dilarang atau gimana. Kita membangun masjid ada aturan. Di Arab Saudi juga membangun masjid ada aturan, mereka ketat. Malaysia juga pembangunan masjid diatur oleh negara. Azan diatur, iya, semua azan diatur. Azan kan harus diatur supaya azan itu merdu dan indah didengar, supaya menunjukkan persatuan. Jadi kita lihat lagi bagaimana dunia Islam yang kembali ke dunia Islam yang terglobalkan tadi. Ternyata dunia Islam sudah terglobalkan. Kita akan menerima Islam di Amerika Utara, dunia Islam di Australia, di Pasifik. Karena dunia Islamnya bukan lagi teritorial. Tidak ada daerah teritorial tertentu dikatakan ini wilayahnya umat Islam, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ini bukan wilayahnya umat Islam atau wilayahnya umat Kristen, enggak. Kebetulan di situ mayoritasnya Muslim, kebetulan di situ mayoritasnya Kristen, kebetulan mayoritasnya Hindu, Buddha, dan seterusnya. Kebetulan di sana mayoritasnya tidak beragama. Hanya kebetulan-kebetulan saja. Nah, sehingga tidak lagi ada ya pembagian dunia itu ke dunia Islam dan dunia non-Islam. Apalagi kalau kita membaca Huntington yang membagi peradaban-peradaban manusia. Dia membaca itu peradaban-peradaban manusia itu zaman kapan? Ya mungkin di era imperium itu. Tapi hari ini itu tidak terjadi sama sekali.